Halo, selamat datang. Di sesi kali ini, kita akan bedah tuntas cara mengubah ide-ide yang mungkin masih acak-acakan di kepala kita menjadi sebuah kerangka tulisan yang kokoh dan yang paling penting, siap untuk dieksekusi. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain kepala penuh sama ide-ide keren? Rasanya kayak, wah ini bisa jadi tulisan yang bagus banget. Tapi, pas mau mulai nulis, bingung. Semuanya campur aduk. Mau mulai dari mana ya? Nah, ini masalah yang umum banget dan tenang aja. Solusinya nggak sesulit yang kita bayangin kok. Nah, coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Kalau nulis tanpa outline, itu ibarat kita jalan di hutan tanpa kompas. Muter-muter di situ aja, ujung-ujungnya revisi besar-besaran. Malah ada bagian penting yang kelewat. Beda banget kalau pakai outline. Tulisan kita jadi punya tujuan jelas, hemat waktu banget buat revisi, dan yang paling penting, fondasinya itu kokoh dari awal. Oke, biar gampang, kita akan lewati 5 tahap ini. Pertama, kita akan memandang outline sebagai sebuah peta. Kedua, kenapa sih ini penting banget? Ketiga, 3 fondasi utama sebelum kita mulai. Keempat, kita lihat berbagai pola dan teknik buat menyusunnya. Dan terakhir, kita akan kenali ciri-ciri outline yang bagus itu seperti apa. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Peta untuk penulis. Coba deh, buang dulu anggapan kalau outline itu aturan yang kaku dan bikin terkekang. Anggap aja ini alat paling ampuh buat mengubah kekacauan ide di kepala jadi sesuatu yang jelas. Jadi, ini dia intinya. Outline itu bukan sekedar daftar isi. Bukan. Ini adalah peta tulisan. Sebuah peta yang bikin kita bisa lihat seluruh perjalanan naskah. Dari titik A ke titik Z. Bahkan sebelum kita ngetik satu kata pun. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita soal menulis. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa kita harus repot-repot bikin ginian? Di bagian kedua ini, kita akan bahas manfaat-manfaat krusial dari punya kerangka tulisan yang solid. Manfaat pertama, dan ini yang paling terasa, adalah outline itu memberi arah yang jelas. Persis kayak kita jalan-jalan pakai GPS, kita tahu persis belokan selanjutnya kemana. Nggak ada lagi tuh, momen bengong di depan laptop sambil mikir, habis ini nulis apa ya? Karena jalurnya udah ada. Berikutnya, ini adalah penghemat waktu yang luar biasa. Serius! Waktu yang kita pakai di awal buat bikin outline, itu bakal kebayar lunas nanti. Soalnya, kita nggak perlu lagi revisi besar-besaran. Jauh lebih gampang benerin struktur di level kerangka, daripada harus bongkar pasang naskah yang udah jadi. Outline itu fungsinya kayak merapikan lemari yang berantakan. Ide-ide kita kan seringnya datang nggak berurutan ya. Nah, dengan outline, kita bisa menyusunnya jadi sebuah alur yang logis, yang nyambung, jadi setiap ide cemerlang kita bisa tersampaikan dengan maksimal. Menulis buku atau naskah panjang itu kadang rasanya kayak mau mendaki gunung. Berat banget. Nah, outline ini tugasnya memecah gunung itu jadi bukit-bukit kecil yang lebih gampang didaki. Kita jadi bisa fokus ke satu bagian aja dalam satu waktu. Prosesnya jadi jauh lebih ringan dan gak bikin overwhelmed. Dan yang terakhir, anggap aja outline itu fondasi rumah. Tulisan yang hebat itu selalu berdiri di atas struktur yang kuat. Tanpa fondasi ini, sebagus apapun kata-kata yang kita pilih, tulisannya bakal terasa goyang dan nggak kokoh. Oke, kita udah tahu kenapa outline itu penting. Sekarang, gimana cara mulainya? Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas 3 hal mendasar yang harus kita tentukan bahkan sebelum kita nulis poin pertama di outline kita. 3 fondasi ini hukumnya wajib. Pertama, topik kita harus jelas dan spesifik. Kedua, tujuan kita nulis ini apa sih? Mau ngasih informasi, menghibur, atau meyakinkan pembaca? Ketiga, dan ini penting banget, siapa pembaca kita? Jawaban dari 3 pertanyaan ini bakal nentuin semuanya. Contohnya aja ya, nulis soal investasi buat anak kuliahan, itu bakal beda banget sama nulis buat manajer keuangan, kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Bagian keempat, pola dan teknik menyusun. Di sini kita akan lihat beberapa cetakan atau alat bantu yang bisa kita pakai untuk membangun kerangka tulisan kita. Pola outline itu bisa beda-beda, tergantung jenis tulisan kita. Buat non-fiksi, kita bisa pakai pola masalah dan solusi, atau pola langkah-langkah. Sementara untuk fiksi, struktur klasik awal, tengah, akhir, atau fokus pada perjalanan si tokoh utama, biasanya jadi andalan. Kuncinya adalah kenali dulu jenis tulisan Anda, baru pilih pola yang paling pas. Ada banyak banget teknik yang bisa kita coba. Kalau Anda orangnya visual, peta pikiran atau mind mapping itu cocok banget. Kalau mau yang cepat dan fleksibel, teknik point atau bullet outline jawabannya. Dan kalau nulis cerita, struktur 3 babak itu kerangka klasik yang udah teruji. Coba aja, pilih mana yang paling nyaman sama gaya berpikir Anda. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir.
Setelah kita bikin draft outline, gimana cara kita tahu kalau outline ini udah bagus dan siap dipakai? Nah, bagian kelima ini bakal kasih kita semacam checklistnya. Jadi ini dia intinya. Outline yang bagus itu harus punya arah yang jelas, tersusun secara logis, dan cukup detail buat jadi panduan kita nulis. Tapi, yang nggak kalah penting, dia harus fleksibel. Ingat, ini peta, bukan penjara. Kita harus bisa mengubahnya kalau di tengah jalan kita nemu ide yang lebih baik. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pengingat yang penting banget. Membuat outline itu bukan bakat ya, sama sekali bukan. Ini adalah skill, sebuah keterampilan. Dan namanya juga keterampilan, itu artinya bisa dipelajari. Siapapun bisa. Jadi jangan pernah mikir, saya nggak bakat bikin ginian. Nggak ada itu. Mulai aja latihan, dan nanti Anda bakal lihat sendiri gimana tulisan Anda jadi jauh lebih kuat dan terarah. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah ini skill apa lagi yang mau Anda asah?